Gitu Pak ya. Ya. Silakan dilanjutkan Pak. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana Ari, silakan. Baik Yang Mulia, mohon izin Yang Mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum. Jika tadi pertanyaannya demikian, kembali kepada prosedur dan tahapan. Sepanjang prosedur itu dilakukan, tahapan itu dilakukan untuk penetapan DPO, berarti itu adalah sah. Tapi kalau penelusuran tadi ada sengaja yang dihilangkan, bahwa bahkan kalau kita bisa lihat di dalam keterangan persidangan, sebagaimana putusan tadi sudah ke rumah, berarti kan ada address, rumah itu ada identitasnya. Karena dia bilang ketiga rumah yang diduga DPO di dalam tersebut. Berarti rumah yang dituju itu ada alamatnya. Karena bukan tanah kosong yang dituju, tapi rumah. Rumah itu ada tuan rumah. Sehingga seharusnya dalam DPO itu ada BIN-nya. Kalau dia sudah tahu siapa sih pemilik di sini segala macam, dan dia sudah tahu memijakkan rumah yang ada di situ, misalnya itu di desa, katakanlah rukun berapa, RT berapa, RW berapa, desa berapa. Tapi kalau kita konfortir misalnya nanti di dalam DPO itu tidak jelas bias, berarti patut diduga itu adalah DPO by design. DPO by design itu adalah untuk mengalihkan, menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Ini yang selalu dilakukan, gitu loh. Dalam beberapa kejahatan kita sudah bisa tahu. Misalnya kejahatan narkotika, selalu nih nanti akan jadi DPO segala macam. Itu adalah apa? Coba ditelusurin. Itu lagi-lagi KUHP kita memang tidak bisa menjangkau terlalu jauh, yang terkadang jaksa tidak bisa masuk ke sana. Jadi berkas saja dikirim, apalagi kalau sudah ditahan. Makanya ini ke depan mudah-mudahan perubahan KUHP jaksa bisa masuk sejak awal. Ya. Coba. Saya tambahkan dikit, kita ke Bang Ruli terkait dengan majelis. Yang mulia, kami membuka berkas di DPO, di berkas yang kami dapat. Kami menemukan DPO itu bukan 3 orang, bukan hanya Andi, Hadi, dan Peggy, tetapi ada orang keempat yang bernama Panji. Ya, ini ada 4 DPO-nya, alamatnya semua sudah ada. Andi di desa Banjarwangun, Panji desa Banjarwangun juga, Peggy desa Banjarwangun juga, kemudian Dani itu desa Banjarwangun. Jadi keempat DPO ini Banjarwangun. Di dalam dakwaan dan di dalam putusan itu hanya 3 DPO dapat kami tunjukkan, ya mulia. Nah, ini keanehan yang kita ingin tunjukkan.
Sama. Sama ya. Sama. Tadi juga ada. Tadi juga. Tidak ada juga. Apa sih tulisannya? Tadi sudah. Ada pertanyaan terkait ini? Tidak ada. Atas nama? PI. Ya. Kita cek empat-empatnya apakah ada. Mari Pak. Termohon. Silakan. Bawa berkasnya aja Pak. Kita cocokkan perintah apa itu? Surat perintah penangkapannya Pak. Atas nama 4 orang itu ada. Itu saja. Penangkapan ya. Ada 4 orang juga. Empat. Cocok ya berarti ya? Cocok. Sesuai. Sama. Cukup ya? Ada pertanyaan? Cukup. Terima kasih Pak. Ya. Saya lanjutkan ahli. Silakan Pak. Bahwa di dalam berkas kami menemukan DPO itu ada 4, ya kan? Tetapi di dalam putusan 3 DPO ini bagaimana dicarut begini? Hal-hal seperti ini saya kira ahli sebagai orang yang konsen di bidang hukum acara pidana ini melihat ataupun menilai hal-hal seperti ini, pendapat ahli seperti apa. Kami ini baru satu ahli, banyak kami temukan hal seperti ini. Ini kan kami anggap sangkut marut, artinya kecerobohan lah, kelalaian dan sebagainya lah. Nah, kami udah punya pendapat tentang itu, tapi saya ingin pandangan ahli tentang hal ini. Bagaimana sistem peradilan pidana dijalankan di Indonesia dengan cara seperti itu? Pandangan ahli. Mohon izin yang mulia, terhadap hal tersebut berarti kan ada fase-fase dalam proses yang lagi-lagi penyelidikan dan penyidikan dan penetapan DPO tadi. Kalau itu terjadi, berarti itu adalah proses yang dilakukan secara liar. Sesuatu yang dilakukan secara liar itu tidak tertata. Karena kalau tertata tadi mengacu kepada syarat ketentuan DPO tentunya. Dia harus teliti, dia cermat, dia telusuri dan segala macam. Artinya jika satu, katakanlah tadi diferensiasi fungsional di dalam berkas perkara yang dikirimkan oleh teman-teman kepolisian kepada kejaksaan, seharusnya jaksa, ini kenapa berbeda? Kok jumlah subjek hukumnya jadi berbeda? Ada 3, ada 4. Seharusnya nama yang tadi katakan 4 itu peran dia apa di situ? Karena kualifikasi dia apa? Kalau memang terjadi tadi berencana, tenaga bersama, terus memang ada geng lah katakan dalam situ, kebersamaan itu perannya apa? Dengan tadi 3 atau 4, 3 yang akhirnya dibunyikan ternyata ada 4, ya berarti ada sesuatu yang sebenarnya tidak sinkron, tidak jelas terhadap perkara ini, gitu loh. Bisa jadi dari awal itu tadi ada sesuatu yang mau ditutupi, ya karena lompat. Ya bisa jadi kan ini selip, padahal udah masuk dalam berkas. Untuk melihat itu yang mulia, maka silahkan cek P18 jaksa, P19 jaksa. Itu adalah bagian daripada monitoring keseimbangan, supervisi yang dilakukan jaksa. Kalau kita hanya melihat satu berkas dari kepolisian saja, harus kita cek dari sebelah kirinya, kanan kiri harus kita mendengarkan. Sejauh mana ketelitian kecermatan jaksa pada waktu itu untuk melihat itu. Karena
teman-teman kejaksaan pasti setelah menerima memeriksa. Ini kok beda? Kok beda? Biasanya dalam P18-nya dan P19-nya. Saya memilih ini, saya tidak mau dihadapkan dengan kata-kata, karena kita harus dihadapkan dengan bendanya. Dalam hal ini produk apa? Kalau tadi polisi sudah membuat katakanlah produk DPO dan berita acara pemeriksaannya, maka suratnya, administrasi penyidikannya itu sudah diatur di masing-masing lembaga, mindiknya akan tergambar pada potret yang disebut dengan P18 dan P19. Kalau itu tidak dihadapkan yang mulia, sampai unta pakai sepatu roda pun tidak akan terungkap peristiwa ini sebenarnya. Demikian. Begitu ya. Ya, begini ahli, di dalam perkara ini, katakanlah inkasu, di kasus ini, saya yakin ahli sudah meneliti dan melihat dari awal sampai akhir. Kenapa saya bisa berkesimpulan begitu? Karena saya mendengar, melihat podcast ahli di beberapa tempat. Saya ingin pendapat ahli tentang kasus ini, inkasu. Mohon izin yang mulia. Selain memang secara ada tanggung jawab kami sebagai seorang ilmuwan, tidak hanya pada ruang-ruang media yang hari ini kita manfaatkan. Pada beberapa saat yang lalu, kami dosen hukum pidana mengadakan kajian bedah kasus di Surabaya. Semua dosen-dosen hukum pidana dan praktisi hukum. Ada mix juga, ada beberapa mahasiswa yang ada di sana. Dalam kesempatan ini yang mulia, jantung daripada peristiwa ini adalah BAP yang mulia. Izinkan saya jika memang nanti sejak awal BAP ini konsisten yang mulia, nanti saya bisa tunjukkan bagaimana keterangan AF, bagaimana keterangan DD, bagaimana akhirnya dituangkan Pak Rudiana dalam BAP-nya. Jika yang mulia memperkenankan, saya akan menunjukkan berkas-berkas itu dan di poin-poin mana kekeliruan-kekeliruan itu. Kekeliruan pertama tentang jenis sepeda motor yang berbeda. Semuanya ada di situ. Tiba-tiba nanti di dalam dakwaan jaksa meletakkan sepeda motor yang tidak ada. Baik. Boleh saya tunjukkan yang mulia? Saudara paparkan dulu, nanti setelah paparan baru kita tunjukkan mana poin-poinnya. Jadi kita bisa mendengar dulu. Ya, mendengar dulu baru ditunjukkan. Baik. Silakan Pak. BAP, AF dan DD. Kalau kita lihat tanggal 30 atau 31 nanti kita lihat lagi berkas, Pak Rudiana itu bergerak mulai jam 10 pagi. Melakukan ini AF ya? Ya, dari BAP kita lihat. Ya. Jadi kalau kita lihat dari BAP-nya Pak Rudiana, itu dia bergerak pada hari itu jam 10 yang mulia. Ini BAP AF apa BAP Rudiana? AF, DD dan Pak Rudiana. Saya akan memixkan 3 BAP tersebut nanti. AF, DD dan Pak Rudiana. Dan Rudiana. Oke, silakan Pak. Saya awali karena memang Pak Rudiana yang aktif pada waktu itu, dia bergerak jam 10. Setelah itu setelah 2 jam dia ketemu jam 14 di showroom tersebut, baru mendapat telepon jam 16 pada waktu itu. Bertemu dengan AF dan DD di showroom tersebut yang mulia. Dari situlah dapat gambaran dan saya langsung melakukan tindakan-tindakan dan Pak Rudiana mulai melakukan laporan jam 18. Anehnya dalam berkas perkara tersebut yang mengkomunikasikan adalah AF, tapi dalam BAP tersebut AF diperiksa belakangan. Padahal yang kontak pertama itu adalah AF, orang yang paling tahu, dan AF yang juga mungkin bersinggungan langsung dengan peristiwa pada waktu malam itu. Kan AF yang ngajak. Nanti kita lihat dalam berkas perkara. Kedua, dalam keterangan DD dan AF itu berbeda. Satu menyatakan orang malam itu 5 orang, satu menyatakan 8 orang. Bagaimana mungkin yang mulia dalam satu peristiwa, dalam satu titik yang disebut dalam warung Madura ada orang yang berbeda. Dalam keterangan yang 5 dan 8 tiba-tiba didesain kembali oleh Pak Rudiana menjadi 11 orang. How come? Sedangkan dia tidak melihat kejadian tersebut. Pintu-pintu inilah yang sebenarnya teman-teman kejaksaan yang harus perhatikan. Disinilah dapat dilihat by design
daripada sebuah perkara ini. Kedua yang mulia, tentang jenis motor, karena ini berkaitan dengan pembuktian. Ada bilang 5, ada bilang 1, ada bilang 8. Nanti kita lihat dalam pembuktiannya segala macam. Dan anehnya, saudara jaksa dalam surat dakwaan menuliskan ada satu kendaraan Vario yang tidak disebutkan oleh saksi, baik Aep, Dede, dan segala macam. Dalam dakwaan, dalam putusan tersebut, saudara jaksa menyebutkan ada jenis kendaraan Vario. Dari mana diangkat itu yang mulia? Tidak ada satu keterangan. Nanti saya pertunjukkan yang mulia betapa tidak telitinya dan cermatnya. Dalam putusan nomor 4. Termohon bawa surat dakwanya, Pak. Enggak, berkasnya nggak bawa. Biar kita cocokkan. Bawa ya. Biar diberkaskan ya. Ya, silakan Pak. Dilanjutkan. Baik, saya di poin itu dulu yang mulia, saya akan tunjukkan supaya Bentar, Pak, ya. Biar enak sama-sama kita lihat. Nanti izinkan saya juga yang mulia, mungkin karena tadi sudah telisuri, selain memang tadi mulai dari penyidikan, terus dakwaan yang tadi tidak tepat, dan saya menemukan betapa putusan pengadilan tinggi juga tidak diambil dengan pertimbangan yang matang. Pengadilan tinggi menulis bahwa bukan melihat surat dakwaan dari Kejaksaan Cirebon, tapi dalam pertimbangannya dia bilang, berdasarkan surat kejaksaan dari Kota Bekasi, how come pengadilan tinggi bisa jebol seperti ini? Saya pegang, kalau ini yang saya terima salah, berarti yang saya terima yang salah. Dan ini ada capnya, fotokopinya dari Pengadilan Negeri Cirebon, berkas pertama, bukan melalui dari yang di internet ya. Saya memilih dokumen asli yang dimohonkan pada waktu itu. Ahli tadi di mana di putusannya? Ayo Pak, kita lihat Pak. Di putusannya. Di putusannya Pak. Mari Pak. Pengadilan tinggi. Halaman 4, putusan nomor ya. Putusan 193 PT. Tadi yang didakwa dulu ya. Yang didakwa Bapak ahli menerangkan tadi ada Honda Vario. Di mana? Di mana? Mana? Di halaman? Halaman 9 yang mulia. Hadiah. 9. Ya, yang mulia. Ya. 9. Ini dakwaan kan? Di putusan. Iya, di dakwaannya kan sama aja. Putusan nomor 4. Putusan. Kalau kita Putusan dakwaan, 4. kan dakwaan pada awal. Karena di putusan nomor 4 ada Sudirman yang mulia.
lagi? Ini BAP yang mulia. BAP tadi ya, Yang AF jadi 5 orang dan 8 orang. apa? Ini adalah periksa tanggal 6 AF. 8 orang yang mulia. Mana? Ini. Ya. Udah ketemu? AF? Ini adalah BAP-nya DD 5 orang. Ini di berkas mana Pak? Sudirman. BAP. BAP. Saya dapat dari BPDD 5 ini berapa? apa ini? Itu Sebentar. tuh, yang sepeda motor? Hah? Yang jenis sepeda motor tadi udah ya? Iya, Berapa ada? tadi. Nanti terus jumlah-jumlahnya bisa dilihat dari bukti Pak, yang disita. Bukti yang diperlihatkan itu beda-beda yang mulia. Saya ada catatan di dalam putusan ini. Saya menandai. Ini 1, 2, 3. Tidak ada vario. Menyatakan barang bukti berupa. Nanti kita lihat di belakang ini. Dan keterangan Rudiana 11 orang yang mulia. Beda lagi. Dari mana? Ya benar Rudiana. Ini yang mulia. Rudiana bilang tiba-tiba 11. 5, 8, 11. Mana? Ini. Ini yang mulia. Berarti tadi menakan 5. Ya, padahal dia nggak lihat. Ini 11. Ya, semuanya tidak melihat, tapi bisa mengarang orang. Rudiana. Ya, dia. Padahal dia dapatnya dari AF dan BD. Waktu di sidang identifikasi. Jadi, Rudiana. Ada maaf yang mulia. Tadi dicocokkan dengan amarnya. Iya, yang mulia. Amar juga tidak ada vario yang mulia. Saya udah tandain checklistnya ini. Berarti yang tadi ada varionya. Ada vario yang Di amar nggak ada vario. Tidak ada di Amar. Berarti Nah itu mungkin dia tidak melihat berita acara itu tidak melihat. oke. Udah? Izin yang mulia. Saya Permohon? bawa yang mulia. Ya. Cukup ya termohonnya? Nanti ada kesempatan untuk bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Masih ada? Silakan dilanjut, tadi belum selesai ya. Oh, belum selesai. Silakan, Pak. Lanjutkan, Pak. Saya mencoba membaca putusan 4, sebenarnya juga ada di putusan nomor 3, karena memang perkara ini ada 3 putusan. Karena Sudirman dalam hal ini pemohonan PK, maka saya akan mencoba membaca dalam putusan nomor 4. Oh iya, di dalam keterangannya Pak Rudiana itu yang diperlihatkan dalam persidangan hanya 1 unit sepeda motor yang mulia. Jadi bukan 5 atau 4 atau dari jenis. Keterangan Pak Rudiana hanya diperlihatkan. Apakah saksi mengenali barang bukti yang diajukan persidangan karena kepunyaan ini? Itu hanya menerangkan satu kendaraan sepeda motor. Ya, makanya dicoba dikonfirm di berita acara penyitaan. Saya juga mengaitkan dengan keterangan seorang kepolisian, mungkin kalau saya salah tolong nanti diralat,
Pak Dodi Irwanto. Di dalam keterangannya di persidangan juga sama, ada menyebutkan, sayangnya sekali ada saintifik yang tidak dilanjutkan, mengecek CCTV tapi belum dibuka. Terus ada juga tetap masih menyatakan di sini hanya 1 unit sepeda motor. Jadi bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan persidangan, padahal ini yang sempat menginterogasi sampai mengambil para terdakwa pada waktu itu. Jadi tidak ada motor yang 4 motor atau 5 motor yang seperti dibunyikan. Jadi keterangan dari Pak Polisi ini hanya 1 unit motor saja dalam halaman 38, 39. Selanjutnya juga saya akan masuk ke dalam keterangan Pak Gugun yang menurut saya semuanya ini sama. Pak Rudiana menginterogasi dan itu muncul juga terkonfirm ke BAP-nya Pak Rudiana. Terus terhadap keterangannya juga 1 motor Pak Gugun Gumilar bin Warba, putusan halaman 40, beliau juga hanya diperlihatkan di dalam persidangan hanya 1 unit sepeda motor. Putusan halaman 41 nomor 4. Selanjutnya lebih miris lagi adalah yang tidak diuji, saksi Liga Akbar Cahya alias Gaga di bawah sumpah pada halaman 48 ada kata menyebutkan di sini bahwa ketika saksi berada di kamar jenazah yang bernama Lutfi Habib Dinata mendapatkan pesan BBM dari saksi Rivaldi alias Ucil yang membacakan, silakan, kurang etis menurut saya untuk saya bacakan dan diperlihatkan kepada teman-teman saksi yang lain. Sayangnya BBM tersebut tidak pernah ada bukti wujudnya. Lagi-lagi ini gantung, scientific evidence tidak dimunculkan. Orang hanya dikasih 1 seolah-olah ada BBM, tapi BBM itu tidak ada wujudnya. Jadi bukan hanya SMS. Kita bisa baca di halaman 47 daripada putusan tersebut. Selanjutnya, bayangkan saksi daripada yang tadi saya sebutkan, Liga Akbar ya mungkin? Ya, Liga Akbar. Dalam putusannya dia mengaku baru kenal 1 bulan, tapi udah biasa ke rumah Rizky pada waktu itu, baru kenal 1 bulan. Jadi bahwa saksi kenal dengan Muhammad Rizky Rudiana sejak bulan April dan dikenalnya sejak bulan Juli 2016. Kejadian adalah Agustus. Jadi ini katanya dia ngaku, tapi dia takut orang kalau udah dekat biasa di rumah, seharusnya kalau ada terjadi suatu ya dia akan protek. Tapi tiba-tiba ini muncul. Sayangnya tadi BBM itu tidak ada dan tidak relevan dalam pembuktian secara saintifik. Padahal polisi banyak menemukan celah-celah pembuktian yang cukup sederhana bisa dilakukan. Tapi ini diabaikan. Selanjutnya saya membaca ya, ini semakin parah lagi. 106 halaman 106, penyerangan yang direncanakan sejak tanggal 17 Agustus 2016 dengan cara Dani, yang disebut adalah subjek hukumnya Dani, menyebarkan SMS. How come orang yang fiktif? Siapa yang mengirim itu? Hantu, setan, tidak berwujud, sedangkan manusia itu harus berwujud. Apalagi kalau bisa megang SMS. Dan ini ditelan mentah-mentah sama jaksa, tidak ada saintifik. Ini yang kita bilang tadi lompat. Seharusnya ditanya dong, ini siapa? Ini tidak ada. Menyebarkan SMS kepada Sudirman dan tidak memperlihatkan isi SMS tersebut sampai sekarang. Selanjutnya halaman 107. Polisi menyatakan ini adalah kecelakaan. Sayang mindiknya tidak ada.
Jadi polisi sejak awal bilang ini kecelakaan, termasuk dokter dalam visum menyatakan kecelakaan pada waktu itu ya. Tapi saya tidak mengambil itu. Jadi ada keterangan polisi dikuatkan juga sama dokter yang pertama malam itu juga di dalam visumnya sudah disebutkan. Tapi saya tidak mengambil ke sana yang mulia ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada bahasa yang begitu. Tapi lagi-lagi mindiknya administrasi penyidikan antara ditariknya dari Polres Cirebon ke kota itu juga tidak ada. Ini menunjukkan unprofessional di tingkat penyidikan, lompat, dan jaksa juga lalai untuk ini. Selanjutnya ada kata halaman 110 dari putusan 144. Ada kata merekayasa cerita atau kejadian. Tapi lagi-lagi, ini siapa yang merekayasa, siapa yang segala macam. Kalimat ini dimunculkan. Terdakwa 3 teguh agar saya mengaku bahwa pada hari ini yang disuruh merekayasa cerita dan kejadian. Lagi-lagi ini dalam persidangan fakta bunyi. Tapi lagi-lagi mungkin majelis hakim tidak menjadi hiu di antara fungsi diferensial antara penasihat hukum dan jaksa pada waktu itu. Majelis hakim sepanjang dalam putusan ini ada kata Andi dan Dani dan siapapun DPO-nya, karena subjek hukumnya tidak ada, karena orangnya tidak ada, maka penyidikan, dakwaan, putusan yang orangnya tidak ada, maka semestinya ini haruslah batal demi hukum karena penyidikannya tidak sah. Dan ini harus menjadi koreksi kita untuk penegakan hukum yang lebih berkualitas ke depan. Kita tidak mau menyalahkan siapa, salah adalah manusiawi, tapi jangan kita pertahankan. Yang mulia, mungkin terakhir saya hanya protes pada Pengadilan Tinggi Bandung pada waktu yang tadi, yang mulia. Bagaimana kecerobohan perkara di Cirebon tapi mencantumkan dakwaan di Kejaksaan Bekasi. Saya mengaitkan pada putusan di akhir daripada saya meminta kebaikan dalam untuk mengecek putusan PT nomor 193 di mana Hakim Pengadilan Tinggi bertitik tolak pada surat dakwaan jaksanya di Jaksa Kota Bekasi. Berarti kompetensinya, jurisdiksinya sudah keliru. Terus pada halaman 38 dengan gagah hakim menyatakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon telah menurut hukum dan rasa keadilan, dan menyatakan bahwa sudah meneliti dengan sebaik-baiknya dan mempertimbangkan dengan secermat-cermatnya. Dengan satu hal tadi, dengan rentetan motor-motor yang tidak sama, dengan rentetan pelanggaran-pelanggaran hukum acara tadi, tentang dakwaan yang keliru kotanya, saya menyatakan hakim banding tidak cermat. Hakim banding hanya copy paste atas putusan ini, bahwa hakim abai. Seharusnya mereka melaksanakan kewajibannya secara baik. Yang mulia, selebihnya mungkin nanti akan saya lebih gali lagi. Terima kasih yang mulia. Ya, saya kira saya mau nanyakan juga, ini udah lengkap nih, udah semuanya udah tertata dengan baik, dan saya pikir selesailah dari kami pertanyaan-pertanyaan taksasi, dan saya mengucapkan beribu terima kasih karena temuan-temuan dari ahli ini luar biasa, dan mudah-mudahan ini didengar oleh Hakim Agung yang mulia untuk dijadikan pertimbangan dalam putusannya. Terima kasih. Cukup ya? Sekarang giliran dari termohon. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan kepada ahli ini.
kasih Yang Mulia. Terima kasih Dr. Asmi yang telah hadir dalam sidang kedua. Kami sangat tertarik dengan penjelasan ahli yang disampaikan tadi bahwa suatu putusan itu lengkap dan mencapai kebenaran material sesuai dengan ketentuan pasal 197 KUHP itu adalah huruf A sampai dengan F, di mana titik yang krusial yang paling penting adalah pada huruf F, H, dan D. Yang ingin kami tanyakan kepada ahli untuk penegasan, jika di dalam putusan itu mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggung jawab seorang pelaku, kemudian di sisi lain di situ juga ada pertimbangan yang bunyinya tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar. Kami ingin pendapat ahli, apa sebenarnya maksud daripada ketika dalam putusan itu ternyata terhadap diri pelaku, diri terdakwa, tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Mohon penjelasan. Mohon izin Yang Mulia, jika kita membaca dari hal tersebut, tentu selama dalam pemeriksaan dengan data yang ada, dengan berkas perkara yang pada waktu itu tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun pemaaf, berarti orang itu bisa cakap untuk mempertanggungjawabkannya. Karena sebenarnya ada mempertimbangkan fakta, keadaan, alat bukti, hal memberatkan, hal meringankan dalam poin D tersebut. Itu adalah dalam konteks upaya hukum biasa. Saya kembali lagi konteks ini, dalam kasus upaya hukum luar biasa, maka konstruksi gedung tadi akan dicek kembali dari pondasinya. Kalau yang ditanyakan jaksa tadi sepanjang tentang dalam upaya hukum biasa, itu haruslah diamini oleh hakim, karena yang diterima jaksa pada waktu itu sebatas itu. Yang diterima oleh hakim pada waktu itu yaitu seharusnya bumbunya rendang Yang Mulia, tapi yang dikirim cuman kira-kira capcay, dan capcaynya juga bukan 10, padahal kalau cap itu 10 sayur, ternyata tidak. Jadi terkecoh kita pada gerbang pertama. Jadi jaksa juga mungkin karena dikirimnya bahannya itu, dan hakim mengambil itu segala. Demikian. Maksud saya begini, ketika di dalam putusan itu memenuhi kebenaran material, jika di dalam pertimbangan itu dikatakan bahwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar, berarti memang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan. Apakah ahli sependapat dengan itu? Kami tidak membahas tentang putusan saat ini, karena tadi kan ahli kan dihadirkan ahli. Oleh karena terhadap putusan yang seperti itu, apakah ahli sependapat bahwa orang itu memang mampu dan bisa dipidana dengan alasan seperti itu? Berarti ada kesalahan di dalam fakta-fakta persidangan yang sudah dimuat dalam putusan. Jangan dipotongnya split begitu. Kalau dipotongnya split begitu ya nggak akan selesai. Enggak, masalahnya kan kami kan ahli hadir, kami minta pendapat sebagai ahli hukum acara pidana. Saya paham banget. Kadang saya jadi ahlinya jaksa, ahlinya KPK, ahlinya polisi, ahlinya segala macam, bea cukai, imigrasi. Suruh ya, saya akademik, jadi saya lurus. Saya harus letakkan begitu. Kenapa saya letakkan? Kembali, ada teorinya menjadi pisau analisis yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Kita nggak bisa nikat, misalnya ada tetesan, kita sangka ini hanya di bawah ini bocornya. Sebentar, saya selesaikan dulu ilustrasinya. Tapi ternyata dari awalnya ada yang tidak terang, ada yang tidak lengkap. Kalau itu sudah dijelaskan tadi, kami sudah cukup di situ. Ya. Kami hanya ingin penekanan, mohon maaf,
putusan yang baik dan ke depan akan kita pergunakan. Itu kan yang kami ingin bangun seperti itu, ahli. Yang mulia, kami dari penasihat hukum keberatan, kita serahkan ke ahli mau dijawab atau tidak mau dijawab. Kalau memang ahli nggak bisa menjawab, ya karena nggak apa-apa. Karena itu tidak relevan dengan apa yang disampaikan, mulia. Baik, itu pertanyaannya Pak. Pertanyaan. Jangan dipaksa ahli untuk menjawab, yang mulia. Pertanyaan termohon. Saya akan jawab yang mulia. Silakan. Karena Kalau Bapak mau menjelaskannya, silakan. Menurut yang, pendapat Bapak. yang mulia dalam konteks ini adalah harus dilibatkan nih. Ada spesies yang berbeda yang namanya PK. Kalau yang dibahas oleh beliau tadi kan itu masa lalu yang sudah lewat. Tapi saya dihadirkan di sini adalah melihat spektrum, ya kan, yang namanya PK. Saya ingin tarik semuanya. Kalau saya ditarik ke sana itu udah selesai. Makanya ditanyakanlah kepada 263, ada tidak keadaan baru, ada tidak kekeliruan, ada tidak ketidakcermatan. Seharusnya cut-nya di situ. Kalau saudara jaksa masih terkotak-kotak mikirnya begitu, ya nggak bisa selesai yang mulia. Saya udah bilang tadi, ini dari bawah pondasinya. Karena sekolahnya itu namanya ada sistem peradilan pidana. Bekerjanya polisi, bekerjanya jaksa, bekerjanya hakim. Kalau di-cut aja seolah-olah adalah putusan hakim, itu namanya lempar badan. Gitu loh. Lempar badan ke hakim dong kalau begitu. Seharusnya ya dari bawah kita lihat. Supaya kita tahu di mana ini sumber masalahnya. Inilah gunanya forum PK tersebut. Gitu Bisa, Pak. Pendapat. bisa dilanjutkan? Silakan Pak. Hanya sebatas itu jawabannya? Ya. Baik. Selanjutnya. Tadi ahli menekankan juga bahwa pada persidangan yang mulia ini sebenarnya adalah yang menjadi pokok adalah menguji permohonan PK yang dilakukan, yang diajukan oleh para terpidana melalui penasihat hukum. Bahkan tadi juga sudah dijelaskan secara rinci bahwa yang diatur di dalam 263 KUHP itu hanya 3. Hari ini ahli berani menyatakan bahwa di luar itu pun bisa, kalau nggak salah tadi. Walaupun dari hasil persidangan terhadap novum atau fakta yang dihadirkan oleh pemohon, prinsipnya kami tetap dengan tanggapan memori yang kami ajukan. Pertanyaan yang lainnya. Kembali ke masalah, karena ahli hukum pidana berkaitan dengan teori sebab akibat atau dikenal dengan kausalitas, bahwa perbuatan seseorang itu juga mempertanggung dengan akibat, jadi ada hubungan. Nah, menurut ahli ini hubungan sebab akibat dalam hal untuk menentukan bahwa terjadi adanya suatu tindak pidana yang menimbulkan akibat, apakah teori kausalitas itu masih relevan dan perlu menjadi pertimbangan di dalam putusan? Mohon pendapat ahli. Terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Tentu di dalam pidana pasti akan dikaitkan dengan teori kausalitas yang nanti akan dikaitkan dengan teori kesengajaan ataupun kelalaian dan segala macam. Itu akan ada sinergis dan segala macam. Namun di dalam teori kausalitas yang paling pertama dulu adalah selain peristiwa, subjek hukumnya. Orang yang dituju. This siapa? Sewaktu teori kausalitas itu harus lengkap, duduk dulu orangnya. Kalau orang ini benar-benar pelakunya, kalau orang ini benar-benar dimintailah pertanggungjawabannya dan ditarik akibat perbuatan saudara ini, karena orang itu luka, orang itu mungkin luka ringan, luka berat mengakibatkan kematian, maka atas perbuatan saudara tersebut haruslah dimintai pertanggungjawaban secara hukum sepanjang tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Tapi dipastikan dulu apakah subjek hukum ini benar-benar baru ditarik kepada teori kausalitas. Baik. Selanjutnya, tadi memang termohon sudah menanyakan mengenai adanya upaya penangkapan, penahanan
ketentuan pasal 56. Kami sudah paham, kami sudah tahu, tapi ingin penegasan ahli kembali. Terkait pra-peradilan, apakah memang sudah diatur secara khusus di dalam KUHP dan bentuk daripada putusan pra-peradilan itu ada berapa? Kami mohon penegasan supaya lebih jelas. Bukan berarti kami tidak paham. Kebetulan hari ini ahli hadir, mohon pendapatnya. Ya, kalau sudah paham seharusnya bisa mengerti. Tapi kalau yang mulia, Ntar penonton. saya mengundang saudara untuk membaca pasal 1 angka 10. Dijuntukan dengan pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, stop di 84. Itu adalah yuridiksi daripada prapit. Prapit itu ada 5 matra. Diawali dengan sah atau tidak sahnya penangkapan, sah atau tidak sahnya penahanan, sah tidak sahnya mungkin penghentian terhadap penyidikan atau penuntutan, sah atau tidak sahnya sekarang naik tarik dalam putusan MK 21 penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Putusannya apakah itu ditolak atau diterima? Itu yang kira-kira yang selalu saya ketemu, ditolak karena memang masuk ke dalam pokok perkara, ini segala macam. Oh, ini hanya menguji syarat formil dan segala macam. Itu yang biasa dilakukan dalam praktek peradilan. Karena ada Perma nomor 4 tahun 2006 yang membatasi tentang hal tersebut. Intinya sudah diatur secara khusus dan itu merupakan ranah daripada pra-peradilan. Karena mohon maaf, banyak perkara secara formal dia mengajukan prapit, tetapi memang tidak bisa membuktikan di mana letak ketidaksahnya penangkapan penahanan, di mana letak tidak sahnya 2 alat bukti, sehingga kadangkala putusan prapit yang sudah baik dan benar Sofia, cinta pada kebijaksanaan. Maka terhadap itu, bagaimana mata batin kebenaran kita dan keadilan kita. Kalau saya kaitkan tadi dengan deteksi, scientific criminal detection prosedur, ada alat deteksi. Kalau saya membaca dari awal dihalu-halukan ada prinsip-prinsip hukum acara yang dilanggar. Kalau orang ini sudah tidak mendapatkan bantuan hukum, kalau orang ini sudah teriak dengan hal-hal yang tidak sinkron secara puzzle, pasti patut diduga ada sesuatu. Saya khawatir yang mulia, ada kejahatan oknum-oknum tertentu terus dibela institusi, dikemas seolah-olah. Kenapa sih kita tidak mau mematahkan rasa ego kita, mematahkan kita bahwa ada kekeliruan, jangan terus kita kemas. Kan ada sesuatu, saya mengundang saudara, pasal 184 ayat 2, hal-hal yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Itu clear atas perintah dan kehendak undang-undang. Jika Pario tadi tidak bisa saudara sebutkan itu di mana, why you masukkan dalam dakwaan? Dari mana motor Pario itu? Itu adalah kesalahan terbesar yang dilakukan. Dari mana tidak ada, padahal hukum menyatakan pasal 56, imperatif, wajib, kenapa dikurangi dosisnya? Maka dari perkara ini patutlah kita duga ada pelanggaran-pelanggaran dan prinsip-prinsip yang dari awal dilompati. Ya akhirnya orang yang melompat itu pasti kena, pasti jatuh. Ini yang kira-kira yang mulia. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kami membaca CV ahli berkaitan dengan spesial penyertaan terkait hukum adanya penyertaan dan sebagainya, kalau tidak salah tadi ya. Baik. Kami
menanyakan tentang penyertaan ini, katakanlah pelakunya memang lebih dari satu, dan telah terjadi kesepakatan atau bersama-sama. Namun, si pelaku ini tidak sampai selesai dia melakukan perbuatan pidananya. Tetapi ada niat, ada kehendak bersama. Apakah terhadap kasus yang ikut melakukan tindak pidana tetapi tidak sampai selesai, menurut pendapat ahli, bisakah itu dianggap sebagai penyertaan? Mohon pendapat ahli. Siap, Yang Mulia, ini diatur dalam pasal 55 dan 56. Di situ sangat jelas. Sepanjang ada keinginan yang sama, sepanjang ada perbuatan fisik yang bersama, tentu dapatlah dikategorikan. Tapi untuk itu juga ada juga dalam pasal pidana yang menyatakan tentang percobaan pidana. Karena tidak selesainya perbuatan tersebut. Akhirnya jaksa biasanya akan mengidentifikasi dalam dakwaannya yang mulia. Kualifikasi apa yang dikenakan kepada orang yang tidak selesai. Kualifikasi pasal yang mana yang harusnya diterapkan. Jangan dipukul rata seperti dalam kasus ini. Ini yang memang menurut kita kurang begitu tepat. Tapi yang disampaikan oleh saudara jaksa adalah relevan. Yang tidak dilakukan adalah identifikasi. Atas persoalan ini, si A melakukan apa, si B melakukan apa. Kalau hanya cuma memukul, kalau hanya ini kan ada pasal-pasal lain. Makanya bukan didakwakan dengan pembunuhan seperti dalam perkara ini. Kami lanjutkan. Ketika kami membaca atau menafsirkan ketentuan 265 KUHP, selaku termohon menjelaskan bahwa pada pokoknya ketentuan 265 KUHP mensyaratkan hakim yang ditunjuk terkait sidang PK bukanlah hakim yang menyidangkan perkara semula. Sedangkan hakim yang ditunjuk menyidangkan perkara PK dibatasi kewenangannya, yakni sebatas penilaian formal. Sedangkan penilaian material merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Yang kami tanyakan, dan perlu pendapat ahli, berkaitan dengan pendapat-pendapat ahli maupun yang telah ditanyakan oleh tim penasihat hukum, makna dari 265 yang seperti ini seperti apa? Mohon penegasan ahli. Karena ahli adalah ahli hukum acara pidana. Itu 265 ayat berapa ya? Pasal 265 semua. 265 itu Iya. ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Kalau kita masuk satu komplek, bingung kita. Baik. Enggak. Yang ditanyakan ahli? Karena saya tidak melihat ada kata formal, hanya melihat formal itu di mana ya? Apa buku kita beda ya? Itu poin 3. Poin 3. Maksudnya secara formal bukan berarti kami menafsirkan keliru, mensyaratkan hakim. Apakah Saudara ahli jaksa, setuju 265 itu hakim yang menyidangkan adalah berbeda dan hanya terkait masalah penilaian formal. Saudara jaksa, saya tadi Kalau substansi materialnya adalah Mahkamah Agung karena Hakim Agunglah yang berwenang memutus perkara ini. Sementara kita adalah dalam konteks memberikan pendapat dan kesimpulan. Mohon izin saudara jaksa, saya mengkoreksi dulu tadi. Saya membaca lex scriptanya itu kan ada secara formal dan segala macam. Betul nggak? Ya. Tapi wajar kita salah, kita hilap. Sementara di 265 ayat 3 itu tidak ada narasi seperti itu. Ya, karena kalau membaca undang-undang itu diksinya harus jelas. Karena kita sekolah hukum. Jadi kalau saya membaca 265 ayat 3, atas pemeriksaan tersebut
dibuatlah berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, panitera. Berdasarkan berita acara itu dibuatlah berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera. Terus kalau di sini ada kata pemeriksaan, Kalau mohon izin dikaitkan pasal 1, pasal kan syarat formal itu. pasal 265 ayat 1. Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 263 ayat 2. Untuk Betul. Berarti tafsiran 265 hakim yang ditunjuk menjalankan perkara sebatas penilaian formal. ya, kalau itu dibaca oleh orang yang sekolah ansih daripada membaca undang-undang. Tapi kita sekolahnya hukum. Hukum bisa ada rasa keadilan. Hukum tertulis dan tidak tertulis. Karena pendapat ahli maupun penasihat hukum yang lain juga berbeda. Kami menghargai itu. Nggak apa-apa. Makanya sepanjang kita menemukan gejala deteksi fakta-fakta tadi. Baik. Jangan kita abaikan ada fakta-fakta Baik. yang kurang. Kami sependapat itu. Baik. Lanjut Pak, kalau ada pertanyaannya. Kemudian ahli, di dalam pertimbangan putusan hakim yang baik dan benar, juga ada hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Apa sih fungsinya itu? Apa makna daripada yang memberatkan? Apa makna daripada yang meringankan? Mohon penegasan dan pendapat ahli. Yang mulia, tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu diatur dalam pasal 197 huruf D. Di dalam huruf D itu hakim wajib melihat apa yang sebenarnya. Tapi dalam keadaan putusan yang sering dilakukan oleh mahasiswa dalam skripsi, dalam tesis selalu melihat hal-hal yang memberatkan. Apakah itu memang melukai masyarakat, kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang nyata-nyatanya dilarang. Misalnya kalau itu adalah pembunuhan, korupsi, yang serius segala macam, itu adalah hal-hal yang memberatkan, bikin resah orang, bikin gangguan. Bentar Pak ya, kita skor dulu ya untuk kemenangan azan ya. Kita skor. Ya pemirsa, saat ini sidang diskor untuk menunda atau mendengarkan kumandang azan Ashar. Di mana sejumlah penemuan-penemuan sebelumnya dalam sidang ini, sejumlah penemuan-penemuan diungkap oleh ahli hukum pidana Trisakti, yakni Azmi Saputra, di antaranya terkait dengan adanya kejanggalan-kejanggalan pada BAP, DD terutama di sini, Aep dan juga Rudiana. Asmi pun juga melihat sebuah kejanggalan dalam putusan sidang sebelumnya atau kasus Vina ini pada 2017 lalu, di mana menurut Azmi seharusnya hakim bisa melihat adanya kejanggalan-kejanggalan pada dakwaan yang diajukan pada JPU saat itu. Bahkan Azmi pun mengatakan seharusnya hakim banding lebih cermat lagi dan tidak hanya copy paste.
Ya, pemirsa, sidang peninjauan kembali Sudirman ini di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, di mana memang saat ini Anda menyaksikan adalah ahli hukum pidana Trisakti, Asmi Saputra, yang memberikan beberapa poin-poin utama atau penemuan-penemuannya dalam kasus ini, di mana sejumlah poin yang dikatakan atau dibahas dalam keterangannya. Asmi mengatakan terkait dengan proses pengungkapan yang tidak memiliki prosedur, kemudian keterangan para pidana yang diarahkan dan mendapatkan kekerasan, ini menjadi sebuah poin utama yang ia sampaikan sebelumnya, serta para tersangka yang tidak didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara, ini menjadi sebuah tanda tanya juga yang seharusnya menjadi fokus ataupun sebuah cermatan dalam proses ini. Sejumlah penemuan-penemuan lain juga diungkapkan oleh Asmi selaku hakim atau ahli hukum pidana Trisakti ini, maksud kami. Tulang punggung keluarga, cenderung hal-hal meringankan itu lebih kepada sisi humanis. Padahal secara akademik kita kepengen. Ya pemirsa, skor sudah selesai dan sidang kembali dibuka. Dan sidang peninjauan kembali Sudirman di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat dimulai. Membaca di akademik terhadap putusan itu hanya mempertimbangkan aspek humanis. Demikian. Kami lanjutkan yang mulia. Tidak banyak. Kalau PH tadi kan 1 jam lebih. Gak apa-apa, Bapak mau 1 jam lebih, saya berikan juga Tidak. 1 jam. Ya. Kebetulan beliau Ya, jangan kesempatan Bapak yang ada baik minta berikan bisa 1 bertanya. jam. Bapak 1,5 jam juga boleh. Silakan Pak. Baik, kami lanjutkan. Jadi hilang pertanyaan. Saudara ahli menyikapi putusan peninjauan kembali yang telah menjadi jurisprudensi khususnya perkara pidana. Kalau tadi tim penasihat hukum menitik beratkan kepada 3 poin di 263 ayat 2 dan 3 KUHP, adanya novum, adanya pertentangan berbagai keputusan, adanya kekhilafan maupun kekeliruan hakim. Kemudian ahli tadi menambahkan hal yang baru. Yang ingin kami tanyakan, apakah selama ahli, selaku dosen, selaku meneliti tentang putusan-putusan PK pidana, sudahkah melakukan putusan yang dikabulkan itu di luar 3 item tadi? Atau masih
sebatas yang 3 item novum, adanya pertentangan berbagai keputusan, dan adanya kekilafan atau kekeliruan hakim. Hal ini penting supaya setelah sidang ini selesai, semua apapun putusannya harus kita hormati dan diterima semuanya oleh masyarakat. Mohon pendapat ahli. Ya, Majelis Hakim sepanjang yang kami perhatikan dari segi akademis tentu secara limitatif yang disebutkan di dalam KUHP. Itu yang memang tampak dalam praktek peradilan saat ini. Tapi, namun, PK ini sering sekali muncul itu bukan dari institusi itu sendiri, yang mulia. Jadi di luar. Jadi bukanlah ada pengakuan, oh kami memang salah, memang ada pelanggaran, tidak ada sepanjang PK itu. Lebih kepada munculnya keadaan baru, ada kadang hal kesaksian baru, seperti Rian Jombang, betul kan, termasuk dalam kasus-kasus yang tertentu itu muncul. Ini yang kadang mempertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung ya, untuk melihat operandi itu. Oh ini ternyata ada nih orang lain yang mengaku, padahal nggak segala macam. Itu yang tadi kita bilang, kok bisa di tingkat kita lolos? Apa yang dilakukan pada waktu itu? Alat bukti apa yang dilakukan pada waktu itu? Padahal orang sudah dijatuhkan hukuman tetap. Maka saya kembali kepada esensi jiwa ruh daripada peninjauan kembali tadi. Ada hak originalitas. Padahal ini adalah panggung pembelaan buat si terpidana. Saudara jaksa sebenarnya you clear, kamu sudah menyelesaikan pekerjaan itu secara baik. Tapi izinkan hari ini terpidana menggunakan hak originalitasnya, entitas dia atas kekeliruan negara menghukum, atas orang-orang yang menghukum dan merampas hak dia. Sehingga dia bongkar kembali konstruksi tersebut. Dan kembali ke dalam sistem peradilan pidana. Dimulai daripada pintu masuknya perkara. Dengan azas diferensiasi fungsional tadi. Di situ kira-kira titik poinnya yang mau saya sampaikan yang mulia. Ahli, tadi ahli juga sempat melakukan semacam eksaminasi perkara terkait pertanyaan PH mengenai DPO, kemudian hal-hal dalam putusan yang tidak sesuai, sinkron dan sebagainya, bahkan menafsirkan tentang ketika DPO para saksi sudah ke rumah. Kami juga mencermati putusan secara klik. Kalau menurut ahli tadi kan harus klik, telusur, telisik, teliti. Izinkan kami berbeda pandangan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan dan ditemukan oleh ahli terkait eksaminasi perkara dalam hal ini kami keberatan, oleh karena beliau adalah dihadirkan dalam ahli hukum acara, bukan melakukan eksaminasi perkara. Walaupun beliau tadi sudah ada beberapa titik-titik itu. Kami memandang putusan yudik fakti sudah cukup mempertimbangkan semuanya itu. Termasuk yang ditanyakan oleh pemohon. Oleh karena itu, izinkanlah kami menghargai juga, namun izinkan juga kami selaku penuntut umum tetap dengan jawaban kami. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, saya izin menjawab. Ya. Untuk terkait dengan itu, saya mengundang kita membaca buku pengantar ilmu hukum. Di dalam buku pengantar ilmu hukum ada sumber hukum. Yang salah satunya adalah doktrin atau disebut dengan pendapat ahli. Saya kira saudara jaksa kurang memahami tentang sumber hukum. Baik. Jadi kedudukan saya tadi sebagaimana sumpah, apa pengetahuan saya? Karena saya dihadapkan pada bendanya, bukan pada kata-katanya. Saya membaca berkas. Kalau ini tidak diperlihatkan dengan saya, kalau dokumen ini tidak saya baca, maka tidak ada tanggung jawab akademik saya. Tapi karena ini dihadapkan, diterima, dan saya baca yang mulia, saya harus menyampaikan pertanggungjawaban ilmu. Berbeda tadi saya terima, tapi sekali lagi dasar saya, saudara jaksa harus membaca sumber hukum. Yang 5 itu salah satunya adalah doktrin.
kalau begitu dia diragukan memahami tentang sumber hukum. Baik. Berarti atas tanggapan yang Bapak berikan tadi, yang kita cek di depan tadi, yang perbedaannya sudah Bapak tanggapi, yang seperti Bapak sampaikan tadi, dan Ya. ahli juga sudah menanggapinya tetap Betul. pada Mohon dicatat dan pendapatnya. itu hal yang paling penting bagi kami. Ya, silakan. Ada pertanyaan yang lain dari rekan-rekan? Cukup ya? Cukup? Baik. Itu saya tanyakan di akhir. Pada akhirnya Bapak sudah menjawabnya. Tidak perlu saya sampaikan lagi mengenai pendapat ahli ini. Sudah Bapak tanggapi. Baik. Sekarang tanggapan dari pemohon. Bagaimana keterangannya, Pak? Pak Sudirman? Oh, belum. Bisa dibawa sebentar? Hah? Oh, sakit banget. Oh, ya udah. Ya. Baik. Ya udah. Baik, ini kan walaupun Pak Sudirman di ruang kesehatan, yang mewakilkannya mereka kan ada, Pak. Jadi kami persilakan Pak Sudirman untuk beristirahat saja. Baik, terima kasih Pak atas pendapatnya. Begitu ya dari termohon ya. Terima kasih Pak atas ya. Terima kasih Pak atas pendapatnya. Amin.